Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita rahmat-Nya yang baru, anugerah-Nya yang baru, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang sehat. Kita akan mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan, membaca dan mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kita, anak-anak-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau setia dalam kehidupan kami hari demi hari, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan keadaan yang baik, yang sehat, yang menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Mengucap syukur untuk anugerah yang baru, kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena Tuhan yang pimpin langkah kehidupan kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua, firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema, menjadi bread of life dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-20 ayat ke-24 hingga ke-31. Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-24 hingga ke-31, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias,
anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah Alkitab mengubahkan hidup. Alkitab mengubahkan hidup. Novel Ben-Hur, A Tale of the Christ, novel yang berjudul Ben-Hur, kisah tentang Kristus, diterbitkan tahun 1880 dan ditulis oleh Lew Willis. Novel ini ditulis dan di sana terjalin kisah nyata tentang kehidupan Yesus Kristus dalam masa-masa sengsaranya dengan kisah fiksi seorang bangsawan muda Yahudi yang bernama Ben-Hur. Novel ini begitu populer, bahkan disebut sebagai buku rohani yang paling berpengaruh, paling populer pada masa itu, sehingga diangkat menjadi sebuah film dengan judul Ben-Hur. Dan sangat menarik ketika seorang bernama Amy Lifson menceritakan bagaimana penulisan novel ini telah mengubahkan kehidupan Lew Willis, penulisnya, menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sama seperti novel Ben-Hur yang menelusuri masa-masa kesengsaraan Yesus Kristus, demikian juga Alkitab memaparkan, menggambarkan kepada kita perjalanan kehidupan Yesus Kristus, anak Allah, Mesias, bagi setiap pembicaranya, bagi setiap para pembacanya, bagi setiap para pengajar, pengkhotbah. Bahkan Alkitab di mana Lew Willis ini membaca dan melakukan penelitian untuk penulisan novel Ben-Hur. Melalui Alkitab ini hidupnya diubahkan. Alkitab mengubahkan hidup Lew Willis. Sebetulnya sebelumnya dia hanya meneliti sebagai bahan untuk novelnya, tapi hidupnya diubahkan. Lew Willis bersaksi demikian. Aku telah melihat, aku telah membaca, aku telah melakukan penelitian Yesus orang Nazaret itu. Dan dia melakukan karya-karya yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Karya-karya yang dikerjakan oleh Yesus hanya sanggup dilakukan, digenapi oleh Yesus Mesias, anak Allah. Sehingga Alkitab sanggup mengubahkan hidup Lew Willis menjadi orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, di dalam keempat Injil dalam Alkitab ini memaparkan, menceritakan akan perjalanan kehidupan Yesus selama ada dalam dunia ini. Ketika Yesus dilahirkan, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, ancaman. Dan kemudian ceritakan bagaimana Yesus melakukan perjalanan untuk mengajar kepada banyak orang tentang kerajaan surga. Ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan dalam kehidupan di tengah dunia. Yesus mengajar kepada banyak orang, mengajar kepada murid-muridnya secara khusus. Bahkan kita melihat dalam catatan Injil Yohanes, dicatat di sana akhir hidup, masa-masa terakhir hidup Yesus orang Nazaret itu.
Dia datang ke Yerusalem dengan dielu-elukan oleh banyak orang. Tapi kemudian Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, mati, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga dengan dilihat oleh para murid-muridnya. Dan apa yang dicatat dalam Alkitab ini bukan semata-mata sejarah fakta di tengah dunia ini tentang Yesus orang Nazaret, tapi Alkitab adalah firman Allah yang sanggup mengubahkan hidup umat manusia, setiap para pembacanya. Bagian firman Tuhan yang kita baca, di sana dicatat Thomas, murid Yesus yang bernama disebut Didimus, tidak percaya ketika murid-murid yang lain mengatakan Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Thomas berkata, aku percaya jikalau aku sudah melihat, aku sudah membuktikannya dengan mencucukkan jariku. Dan ketika sungguh 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid, termasuk Thomas ada di sana. Tubuh kebangkitan Yesus itu ada di hadapan Thomas. Ayo cucukkan jarimu, tanganmu di bekas luka paku di lambungku. Dan Thomas ketika dia melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dia katakan di sana, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas percaya ketika melihat langsung Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ini catatan sejarah yang sungguh terjadi di tengah dunia, tapi kita tidak sanggup melihatnya sekarang. Alkitab, firman Tuhan menuliskannya, sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-29 di sana, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tujuan penulisan kitab Injil Yohanes menarik. Dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Kitab Injil menceritakan akan kehidupan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia. Dan di sana firman Tuhan ini sungguh sanggup mengubahkan setiap kita, para pembacanya. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, setiap kali saya mengulang kembali pembacaan kitab Injil, membaca, meneliti perjalanan kehidupan Yesus orang Nazaret itu, hati ini bergetar melihat bahwa Yesus banyak melakukan karya-karya yang sungguh ajaib. Tidak ada manusia yang sanggup untuk melakukannya. Bahkan dalam hati kadang berkata demikian, Bapak Ibu, ya, kok bisa ya orang Farisi, para imam, ahli Taurat tidak percaya. Mereka melihat langsung. Tapi sungguh firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketika selubung di dalam mata mereka tidak dibukakan oleh Roh Kudus, maka setiap kita tidak sanggup untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui firman
yang diberitakan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, ada banyak buku yang bisa memberikan informasi kepada kita. Ada buku yang mungkin menjadi penghiburan bagi kita dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa kedukaan. Ada buku yang bisa juga menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Alkitab memberikan informasi kepada kita tentang siapa Yesus. Ketika kita dalam kedukaan, kesedihan, kita ingin dihiburkan, kita membaca Alkitab, kita membuka Mazmur, penghiburan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingin menambahkan pengetahuan kita. Kita bisa buka Alkitab kita untuk belajar siapa sih Yesus itu? Apa sih pengajaran-pengajaran iman Kristen, agama Kristen? Itu ada tercatat di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab bukan saja buku informasi, buku yang dapat menambah pengetahuan kita, buku yang dapat menghiburkan kita. Tapi Alkitab adalah firman Tuhan, kekuatan Allah yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Orang-orang percaya untuk yakin, untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percaya kepada Yesus Kristus, ada kehidupan kekal yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Alkitab, firman Tuhan, sanggup untuk melakukan pembaruan di dalam hati, dalam pikiran, dalam roh dan jiwa kita, untuk kemudian tertuju kepada Allah Bapa yang Maha Kasih. Kita menyadari akan keberdosaan dan kelemahan kita, sama seperti Leo Willis ketika dia meneliti, membaca Alkitab yang diterangi dengan kuasa Roh Kudus. Hatinya bergetar, dia kagum melihat Yesus orang Nazaret dan percaya Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia yang hidup dalam keberdosaan. Percayalah, yakinlah, Alkitab sanggup mengubahkan kehidupan setiap kita semua. Dibebaskan dari hukuman dosa, diberikan hidup yang kekal, dan damai sejahtera itu terus melimpah dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan datang ke dalam dunia, mewartakan, mengajarkan tentang kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus banyak berkarya di tengah dunia ini, bahkan rela menderita di atas kayu salib, mati, bangkit, dan naik ke surga, sehingga setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami diselamatkan. Kami tidak hidup pada zaman Yesus ada, tapi kami membacanya melalui Alkitab, firman Allah yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Alkitab sanggup mengubahkan hidup kami ketika membacanya dengan terang kuasa Roh Kudus. Bukan semata-mata untuk mencari informasi, bukan semata-mata
untuk menambah pengetahuan tentang agama Kristen atau mencari penghiburan di dalamnya. Ketundukan kami kepada Alkitab dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Apa yang kami baca sanggup melakukan pembaharuan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam roh dan jiwa kami, untuk menaruh iman percaya kami kepada Yesus Kristus, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Berkati sepanjang hari ini dan berbagai rupa-rupa aktivitas kami, studi kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan pimpin dan sertai kami, sehingga keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang boleh kami alami sepanjang hari ini, baik di tengah keluarga, di tempat kami bekerja, belajar, kami melayani. Tuhan juga memberkati setiap kami, anggota keluarga Sobat Messenger, baik kami yang ada tinggal satu rumah, atau kami yang tidak bersama-sama, anak, cucu, orang tua, saudara, mereka tinggal di kota yang lain, dalam keluarga masing-masing, dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Sungguh Tuhan yang tetap akan peliharakan mereka hari demi hari. Setiap anggota keluarga, meski kami tinggal berjauhan, tetap diikat oleh kasih Kristus yang saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menghiburkan satu dengan yang lain. Sehingga dalam berbagai perkara, pergumulan kehidupan di tengah keluarga Sobat Messenger, Tuhan Yesus akan membuka jalan dan mencukupi akan segala kebutuhan kami. Berdoa ya Tuhan untuk Lembaga Alkitab Indonesia di dalam tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa suku, bahkan menerjemahkan secara lebih akurat lagi di dalam terjemahan baru versi yang kedua yang sudah selesai dan siap untuk didistribusikan, dibagikan kepada umat-Mu di Indonesia ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang boleh mengambil peran di dalamnya, yang boleh mendukung pelayanan Lembaga Alkitab untuk dapat membagikan Alkitab ini kepada banyak orang di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Karena kami percaya Alkitab sanggup mengubahkan hidup setiap pembicaranya, setiap pembacanya, setiap pengajar, pengkhotbah, sehingga firman Tuhan, Injil keselamatan terus diberitakan sampai ke ujung bumi. Cukupkan akan segala kebutuhan dari Lembaga Alkitab Indonesia di dalam mencetak dan membagikan kepada banyak orang di Indonesia ini. Tuhan yang gerakkan hati gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dapat mengambil bagian di dalamnya. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati untuk anak-anak Tuhan, mereka yang duduk di dalam pemerintahan, mereka yang dipanggil sebagai aparat keamanan, TNI, Polri. Sungguh Tuhan akan berkati mereka menjalankan tugas panggilan mereka dengan jujur, dengan tulus, dengan segenap hati, takut akan Tuhan, sehingga setiap tindakan bahkan kebijakan yang diambil menjadi terang yang membagikan kasih Kristus kepada banyak jiwa di Indonesia ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, terus menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan hari demi hari, dan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup anak-anak-Mu ini terus setia sampai akhir. Karena Tuhan Yesus
yang pimpin dan berkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Alkitab bukan saja memberikan informasi, menambahkan pengetahuan, menjadi penghiburan bagi kita setiap membacanya. Tapi ketika kita taat di dalam kuasa Roh Kudus yang mengajarkan kita, apa yang kita baca, Alkitab sanggup mengubahkan kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.